Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Profesi Pasar Modal dengan judul Saham di Pasar Modal. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Reskius Namalia, yang kedua Muhammad Ansar dan Ade Safitri Sudiar. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai saham biasa dan sertifikat saham. Jadi saham biasa adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memilih dewan direksi dan memilih kebijakan perusahaan. Bentuk kepemilikan ekuitas ini biasanya menghasilkan tingkat pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu sertifikat saham. Jadi apa itu sertifikat saham? Jadi sertifikat saham ini adalah sertifikat berupa surat saham yang dimiliki pemilik modal, di mana surat saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan yang sudah go public. Pemegang saham tersebut akan menerima dividen dari penerbit saham yang besarnya tergantung dari banyaknya saham yang dibeli. Sertifikat saham adalah Certificate of Stock, yaitu surat bukti kepemilikan sejumlah saham suatu perseroan. Selanjutnya yaitu materi mengenai hak dan dividen dari pemegang saham. Yang pertama adalah hak pemegang saham. Jadi untuk memperoleh seluruh haknya, pemegang saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hukum perusahaan Indonesia, pemegang saham biasa memiliki hak-hak seperti yang pertama itu menghadiri dan mengajukan voting di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya menerima pembayaran dividen, menerima aset perusahaan berdasarkan porsi kepemilikan saham jikalau perusahaan bubar atau mengalami likuiditas. Nah, pemegang saham preferen ini bisa mendapatkan hak lebih ataupun terbatas sesuai keinginan perusahaan yang mengeluarkannya. Hal ini ditentukan berdasarkan tipe masing-masing saham, yaitu diantaranya saham dengan hak voting atau tanpa voting, ada saham dengan hak khusus untuk menunjuk anggota jajaran direktur dan atau anggota jajaran komisaris, saham yang dalam periode tertentu akan ditransfer atau ditukar dengan kelas saham lainnya seperti saham umum dan ataupun preferen, dan saham yang memberikan hak prioritas untuk pembagian dividen atau hak prioritas untuk pembagian aset perusahaan saat mengalami likuidasi. Yang kedua adalah dividen pemegang saham. Nah, pemegang saham diberikan saham tambahan oleh perusahaan secara gratis, sehingga jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah. Nah, biasanya perusahaan yang menebar dividen saham adalah karena tidak cukup memiliki uang tunai untuk membagi dividen tunai. Nah, bisa juga untuk mempertahankan pasokan uang tunai yang ada untuk operasional maupun ekspansi bisnis. Dividen saham ini dapat meningkatkan jumlah saham beredar, sehingga pembagian dividen saham dan pemecahan saham atau stock split sama-sama dapat menekan harga saham, tetapi tidak akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Nah, contohnya pembagian dividen saham yang pernah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu oleh PT Communication Cable System Indonesia Tbk atau CCSI, di mana dia mengumumkan rasio dividen saham di angka 5:1. Setiap 5 saham lama akan mendapatkan 1 saham baru. Adapun harga penutupan saham yang berlaku sejumlah Rp540 per lembar. Jadi kalau Anda pada saat itu memiliki 10 lembar saham CCSI, Anda dapat menerima 20 lembar saham tambahan. Dividen mengurangi kekhawatiran pemegang saham tentang pengambil alihan oleh para manajer. Di lain pihak, mengintensifkan kekhawatiran kreditur tentang pengambilan atas pemegang saham. Baiklah, itulah pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Ansar lanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai saham preferensi. Saham preferen adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibandingkan pemegang saham biasa.
Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan. Didahulukan pembayaran dividen dibandingkan dividen yang dibayar kepada pemegang saham biasa. Yang pertama, jenis-jenis saham preferen. Ada beberapa jenis saham preferen yang bisa kamu ketahui berdasarkan fungsi dan keunggulannya. Yang pertama, preferen convertible, yang dimana jenis saham preferen ini memiliki fitur konversi menjadi saham biasa pada perusahaan. Yang kedua, saham preferen partisipasi, yang dimana saham preferen jenis ini merupakan kelebihan di mana pemegang saham preferen dapat menerima dividen terlebih dahulu sebelum dibayarkan kepada pemilik saham biasa. Yang kedua, selanjutnya adalah saham preferen kumulatif, yang dimana saham jenis ini menetapkan pembayaran dividen secara reguler setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya, saham preferen yang dapat ditebus, yang dimana saham preferen jenis ini memungkinkan perusahaan untuk menarik dividen pada waktu tertentu dan harga penebusan tertentu di masa mendatang. Selanjutnya itu adalah preferen disesuaikan. Jenis saham preferen yang satu ini akan membayar dividen secara bervariasi karena dihubungkan dengan tolak ukur tertentu. Yang kedua itu adalah keunggulan saham preferensi bagi investor. Yang pertama itu membagikan dividen secara bersama di akhir tahun dengan menggunakan sistem akumulasi untuk tahun berikutnya kepada investor atau biasa disebut dengan cumulative preferencer. Selanjutnya itu adalah setiap pemilik saham akan diprioritaskan atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa atau disebut dengan participating preferencer. Selanjutnya itu adalah nilai dividen yang didapat oleh setiap pemilik saham preferen lebih besar jika dibandingkan saham biasa. Selanjutnya itu adalah perusahaan yang melakukan likuiditas akan memberikan uang hasil investasi kepada pemilik saham preferen terlebih dahulu sebelum kepada pemilik saham biasa. Yang ketiga itu adalah kelemahan saham preferen bagi investor. Yang pertama, saham preferen hanya dibutuhkan ketika perusahaan sangat membutuhkannya. Yang kedua, pemilik saham preferen akan menanggung setiap kewajiban yang diberikan dan harus disesuaikan kepada perusahaan penerbit saham. Yang ketiga, saham preferen tidak memiliki hak paksa untuk setiap dividen yang dibagikan. Yang keempat, fluktuasi harga saham preferen lebih besar jika dibandingkan harga obligasi. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi saya. Saya persilakan kepada Ade Sudiar untuk menutup. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hak pemegang saham preferensi. Nah, saham preferen disebut juga saham istimewa. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak istimewa karena yang pertama, didahulukan dalam pembagian dividen dibanding pemegang saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran dividen tetap yang besarannya sama dengan deposito atau bunga. Yang ketiga, jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, pemegang saham preferen yang diprioritaskan mendapat aset perusahaan maupun pembayaran kembali permodalan. Yang keempat, saham preferen bisa ditukar dengan saham biasa. Yang kelima, saham preferen ada diperdagangkan di bursa saham, ada juga yang tidak, tergantung dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengenai kinerja perdagangan saham BI. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS NextG. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Nah, seluruh ketentuan perdagangan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus mengacu pada Peraturan Nomor 2/S tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Perdagangan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus sama dengan perdagangan saham lainnya,
kecuali terkait ketentuan auto rejection. JETS akan melakukan auto rejection apabila harga penawaran jual atau permintaan beli lebih dari 10% di atas atau di bawah acuan harga.